Halo Sobat Blinyoman, berjumpa kembali dengan Blinyoman hari ini. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik, bahagia, dan sejahtera. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang satu hal. Sobat Blinyoman, hari ini Blinyoman ada di kantor BKKBN Pusat di Jalan Permata nomor 1 Halim Perdana Kusuma. Ya, kira-kira gerangan apa yang akan kita bisa bahas? Mungkin sebagian besar daripada Sobat Blinyoman pada saat melihat lambang atau tulisan BKKBN, pikirannya akan terarah kepada kontrasepsi, ya, atau boleh dibilang juga mungkin sebagian kan berpikir yang melintas pertama kali adalah pembatasan jumlah anak. Itu ya, sering kita dengar bahwa BKKBN itu adalah KB. KB itu adalah kontrasepsi, kontrasepsi itu sama dengan pembatasan jumlah anak. Sering kita dengar pandangan atau pikiran seperti itu. Namun demikian, jika kita menilik atau mempelajari sejarahnya program KB di Indonesia ini, maka kita akan bisa melihat betapa pentingnya sebetulnya program keluarga berencana ini. Dan lebih lanjut nanti kita akan coba lihat ya, Sobat Blinyoman ya, kira-kira apa sih yang menjadi cikal bakal adanya program keluarga berencana ini. Sahabat Blinyoman, jika kita pelajari lebih jauh tentang inisiator program KB ini adalah seorang wanita berkebangsaan Amerika yang bernama Margaret Sanger. Margaret Sanger lahir dari keluarga yang tergolong miskin dan bersaudara 11 orang. Dia lahir pada tanggal 14 September tahun 1879. Ibunya meninggal di usia 50 tahun. Margaret juga melihat banyak wanita yang meninggal di usia muda. Banyak wanita yang meninggal pada saat melahirkan. Begitu juga dengan angka kematian bayi sangat tinggi. Kaum wanita pada saat itu terjebak dalam kemiskinan. Hal ini sangat mengunggah hatinya, sehingga pada tahun 1902, pada saat beliau tamat sekolah perawat, beliau mulai berjuang dan bergerak mempromosikan tentang pengaturan kelahiran, tentang hak-hak wanita. Dan pada tahun 1916, Margaret Sanger ini membentuk klinik kontrasepsi, ya. Namun demikian, seminggu kemudian Margaret Sanger ditangkap dan dipenjarakan karena promosinya ini dianggap melanggar daripada peraturan negara, undang-undang yang berlaku di saat tersebut. Namun dukungan semakin meluas, ya, baik dari relawan yang wanita maupun para pemerhati hak-hak wanita. Berjuang terus Margaret Sanger dengan relawannya akhirnya berhasil. Nah, diterima oleh negara. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Sahabat Blinyoman, di Indonesia pun keadaannya tidak berbeda jauh. Angka kematian ibu dan bayi pada awal-awal kemerdekaan sangat tinggi. Hal ini kemudian menjadi perhatian juga dari para relawan dan pemerhati dari kaum wanita yang mengalami situasi seperti yang dialami oleh Margaret Sanger itu sendiri. Para relawan pada awal-awal tahun 1950-an yang dimotori oleh Dr. Soeharto, yaitu dokter pribadinya Bapak Presiden Soekarno, memikirkan beberapa kemungkinan untuk mendirikan lembaga keluarga berencana. Namun demikian, hal ini tidak mudah, mengalami tantangan yang sangat tinggi, sangat berat, karena dianggap sebagai pembatasan daripada jumlah anak, serta dianggap sebagai perampasan atas kemerdekaan negara Indonesia yang baru saja diraih. Dan lagi, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, pulau-pulau yang sangat luas. Jumlah penduduk yang banyak bukan menjadi tantangan, itu anggapan pada saat tersebut. Namun para relawan tetap berjuang untuk memperjuangkan hak-hak reproduksi daripada para wanita. Sehingga pada tanggal 23 Desember tahun 1957 berdirilah PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Tapi bukan lembaga resmi pemerintah, didirikan oleh para relawan. Karena pemerintah belum mengakui keluarga berencana pada saat ini.
Nah, pada bulan Oktober tahun 1969 barulah kemudian negara membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional yang pada saat itu disingkat sebagai LKBN untuk melayani program keluarga berencana di daerah Pulau Jawa dan Bali yang mulai padat pada saat itu. Nah, pada tahun 70 LKBN ini, Lembaga Keluarga Berencana Nasional ini berubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang disingkat dengan BKKBN. Layanannya di seluruh wilayah Indonesia. Sobat Beli Nyoman, itulah sejarah awal-awal bagaimana tentang program keluarga berencana ini. Dimulai gagasannya, inovatornya siapa yang pertama kali mencetuskan, ya. Kita akan lanjutkan lagi. Kekinian program KB lebih dikenal dengan program Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, mengalami perkembangan yang luar biasa, ya, mengalami kemajuan yang pesat. Jadi keluarga berencana itu betul-betul diterapkan melalui pembangunan keluarga, sehingga dari calon pengantin sudah disiapkan, ada namanya pendampingan dari tim pendamping keluarga. Calon pengantin ini didampingi sehingga nantinya pada saat menikah yang calon pengantin wanita ini betul-betul siap menjadi seorang calon ibu, siap untuk hamil, lahir maupun batin, fisik maupun mentalnya. Demikian juga untuk calon pengantin pria, siap nantinya untuk menjadi pendamping istri, utamanya menjadi suami siaga di saat mendampingi istri sedang hamil maupun kemudian pada saat anaknya lahir. Setelah lahir masih ada program dari Bangga Kencana ini di pembangunan keluarganya, ada namanya Bina Keluarga Balita, pendampingan untuk anak-anak seusia balita. Bahkan pada saat remaja ada juga Bina Keluarga Remaja. Begitupun bahkan sampai lansia ada Bina Keluarga Lanjut Usia. Jadi program Bangga Kencana ini memang satu hal yang luar biasa, menyiapkan daripada masa depan sebuah negara atau negara kita, mulai dari sejak masih calon pengantin, bahkan dari remajanya. Ada juga di situ namanya Pusat Informasi Konseling Remaja, Bina Keluarga Remaja, seperti yang saya sampaikan tadi. Sahabat Beli Nyoman, itulah sekelumit cerita kita tentang program keluarga berencana dari awal kemudian hingga yang terkini. Jadi semuanya sudah coba Beli Nyoman sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada maknanya bagi kita semua. Tibalah saatnya gini, Beli Nyoman akan kembali ke habitat untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-cita dari Margaret Sanger dan juga cita-cita daripada pejuang dan pendiri program keluarga berencana di Indonesia. Assalam, terima kasih sahabat Beli Nyoman semuanya. Om Santi. Selamat pagi.